Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita boleh ada di tempat ini, itu adalah karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang menyertai sepanjang hari-hari kita hingga pada saat ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita akan bisa ya Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa, kami rindu mengungkapkan hati-Mu Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, kuduskan dan sucikan kami Bapa hingga kami boleh lahir masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami, hingga kami tidak dapat membalas bahkan dengan hidup kami Tuhan. Tapi kerinduan kami Tuhan, kami ingin memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan segala sepenuh hidup kami dan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Ketika pujian kami naikkan, ketika penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberkati kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera buat kami Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala pergumulan, segala masalah yang ada. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersama
ikut Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bersuka cita memuji Tuhan karena hanya di dalam namanya kita beroleh kemenangan dan dalam namanya ada pengharapan. Haleluya.
mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap firman yang kita dengar pagi hari ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan dan menghibur kita. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Padamu tidak sekali tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi buktiku
Dia Bapa, dan menjadi bukti bahwa kami orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih atas hadirat Allah yang sudah kami nikmati dalam pujian ini. Saat ini kami mau duduk diam mendengar apa yang Tuhan mau. Tuhan, urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom. Terima kasih untuk doa saudara. Kalau minggu yang lalu saya harus beristirahat 2 hari karena satu bulan, ya, sehingga saya boleh kembali melayani saat ini. Hari ini kita akan belajar bahwa sepanjang tahun ini jika kita bersama Tuhan, kita akan mengalami sebuah kemenangan. Jika kita bersama Tuhan, ada kemenangan. Dalam 1 Samuel pasal 17 yang tidak asing bagi kita, cerita tentang Daud dan Goliat. Orang Filistin ayat 1 mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di suku yang di tanah Yehuda dan berkemah antara suku dan Azekah, Efes, Damu. Saudara, orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terpantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu telah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta itu 1 hasta 45 cm. Setelah saya hitung 2,7 meter sejengkal, berarti hampir 3 meter, ya, hampir 3 meter. Saudara dikasih Tuhan. Ketebak-tebak ada di kepalanya dan dia memakai baju sirah yang bersisir. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki di tembaga dan di bawahnya yang memanggul lembing tembaga. Gadang tumbanya seperti pisau tukang tenun dan matanya tumbanya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Amin. Lebih jelasnya saudara akan baca sampai ayat yang ke-57, dan tidak mungkin saya baca semua ayat ini karena nanti materi yang saya sudah persiapkan akan tidak terjangkau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata bersama saudara yang dikasih Tuhan ini memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda dalam bahasa Indonesia. Kata bersama itu berarti seiring atau berbarengan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita bersama Tuhan, berarti kita itu seiring. Kita seiring dengan Tuhan, ya. Bersama itu seiring dengan Allah. Kalau sepanjang tahun ini kita punya komitmen bahwa kita mau seiring dengan Tuhan, dan kita bernyanyi jalan dengan Yesus, jalan sertanya setiap hari, terus jalan Yesus serta Yesus selamanya. Kalau kita bernyanyi begitu, berarti kita harus menyadari betul bahwa di samping kita itu Tuhan. Saat kita membawa kendaraan, kita tahu Tuhan ada di samping kita. Di saat kita ada di kamar mandi, di saat kita ada di tempat tidur, ada dimanapun, kita tahu bahwa kita berbarengan, kita seiring dengan Tuhan. Berarti dalam hal ini saudara, kita harus membiarkan Tuhan
menolong dalam hidup ini. Berarti setiap persoalan, setiap masalah kita mesti harus katakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, aku tidak menyebut engkau hamba, tetapi aku menyebut engkau seorang sahabat. Ia ada, ia bersama, ia seiring dengan kita dimanapun. Oleh sebab itu ia bernama Immanuel, Elohim. Allah yang maha kuat, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa itu adalah Allah yang menyertai kita. Kita seiring dengan Tuhan, itu menghargai. Kalau seorang murid berjalan bersama guru, jelas dia harus hati-hati dalam hal ngomong, dalam hal bicara, tidak sembarangan. Kalau seorang karyawan berjalan dengan pimpinannya, pasti dia tidak sembarangan. Kalau seorang pekerja diawasi oleh seorang pemimpin, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi Alkitab mengatakan ada pimpinan, tidak ada pimpinan, tetap bekerja dengan kesungguhan. Dalam bersama Tuhan berarti kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata kudus hagios atau gados itu berarti dipisahkan dari dosa. Kalau kita berjalan dengan orang yang kudus, Yesus Tuhan kita sudah kudus. Betapa tidak level saudara kalau kita bersama seorang yang memakai jas, pakai dasi rapi saudara, tapi yang kita ajak itu orangnya pakai kaos tumpang camping dengan celana pendek dan kumel belum mandi, jelas pasti bisa malu yang pakai itu. Mesti kita harus bisa mengimbangi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang berjas, minimalnya kita pakai batik. Kita nggak boleh pakai kaos sembarangan. Itu dunia punya. Apalagi kalau kita berjalan seiring dengan Tuhan. Kalau kita seiring dengan Tuhan berarti kita mau diarahkan, diluruskan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar dan menyadari bahwa kita itu berjalan bersama Tuhan. Lagu jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari itu bukan sebatas syair yang bisa kita lantunkan di bibir kita, tapi itu menjadi sebuah pola kehidupan, mindset, cara berpikir kita bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita berarti Tuhan memberikan kemenangan. Kata memberikan kemenangan, ada kemenangan, berarti kita harus melewati sebuah pertempuran. Kita tidak akan dapat dikatakan pemenang bila kita tidak melewati. Kita dikatakan sabar kalau kita belum melewati gelombang-gelombang kehidupan ini. Kita belum dikatakan pinter kalau kita belum dites. Kalau kita tidak dapat dikatakan pinter masak kalau masakan kita itu belum dirasakan orang lain dan orang lain berkata mantap. Jadi jangan katakan aku sudah menjadi pemenang kalau kita sedikit-sedikit jatuh dalam dosa, maka kita tidak bertobat. Tontonan-tontonan kita yang tidak sehat, yang saya katakan minggu pertama itu akan membentuk cara pandang kita, akan membentuk mindset kita, membentuk pola hidup kita. Nah, hari demi hari itu kita mengalami ada dalam sebuah pertempuran, peperangan yang nanti saya akan singgung.
Yang kedua, kata kemenangan ini berarti saudara, perjuangan itu bukan sebuah variasi atau pelengkap hidup, tetapi tantangan yang mesti harus kita hadapi. Sebab hari demi hari, so pasti kita mengalami sebuah tantangan dan hidup itu sendiri sebuah pertempuran. Kalau nanti Tuhan panggil kita akan berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu dia. Aku telah memelihara iman. Apa arti mengakhiri pertandingan yang baik? Kalau kita memelihara iman. Sebab yang kita pelihara itu bukan hanya fisik kita, tubuh kita, wajah saudara yang dipelihara, yang dirawat, yang dijaga. Tetapi yang kita jaga seluruh hidup ini termasuk di dalamnya iman. Sebab manusia batiniah kita itu juga perlu dikasih makan, yaitu firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4. Orang akan mengakhiri pertandingan yang baik kalau ia memelihara iman dan ia layak. Misalnya ditulis live, rest and peace. Bukan roh ini penasaran. Rest and peace ini kan kita mengakhiri pertandingan dalam hari demi hari. Aduh saudara, kita itu sibuk sekali. Kita ini orang-orang sibuk. Kita bisa beribadah, aduh kita bersyukur saudara. Saat ini saya hanya langsung membantu bagaimana menata waktu-waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan dikatakan menang saudara kalau kita berani menghadapi, berani masuk dalam pertempuran dengan sekuat tenaga. Jadi saat kita bertempur seperti yang nanti kita masuk dalam Daud, itu Daud tidak berdoa, bahkan dalam surga dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak. Kalau Daud hidup pada zaman sekarang, saudara tadi punya ide saya ingin setaman film 4 menit, tapi ya tidak jadi kenal materi yang cukup banyak. Kita harus berani menghadapi realitas hidup ini. Saudara berkejut dalam tawar hati. Seperti khotbah yang pertama kemarin, jangan kecut dalam tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan kepada Yosua yang saat itu akan menghadapi tantangan yang banyak. Kita harus berani masuk dalam sebuah pertempuran hidup ini dengan kesungguhan, dengan sekuat tenaga. Ya. Saudara-saudara yang masuk dalam perkawinan 1 tahun, 5 tahun itu kan mengalami guncangan-guncangan. Ya, 5 tahun selanjutnya itu akan ya masih ada liar-liar begitu. Itu harus kita hadapi dengan sekuat tenaga dalam arti hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, anak-anak yang sekolah kuliah itu kalau sudah terjun, sudah kita itu berenang, sudah basah, sekali basah belum berenang. Sungguh kan sudah masuk dalam lingkungan itu, belajar dengan sungguh, tekun dengan sungguh-sungguh. Juga pelayan-pelayan Tuhan. Sekali kita masuk dalam sebuah pelayanan, di situ kita perlu kesetiaan, ketulusan, kesungguhan. Sekalipun kita tidak dipedulikan, tapi kalau kita bisa mengabdi kepada Tuhan saja, kita bersyukur. Dan pengalaman saya melayani dari tahun 79 sampai sekarang, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, hidupnya diperhatikan Tuhan. Kita tidak lagi bernyanyi Pentakosta lama, kerja buat Tuhan selalu mengisi, biar tanpa gaji selalu mengisi, dan lagi lah. Dan lagi bernyanyi, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Bagaimana bisa kaya di surga orang di dunia pelit, apa itu miskin, tidak pernah memberi? Gimana orang kekayaan kita di surga nanti? Tergantung sejauh mana kita memperhatikan orang lain, sejauh mana kita memperhatikan pelayanan, sejauh mana kita memperhatikan pelayan-pelayan Tuhan. Itu kekayaan kita. Maka Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mammon, di bendahara yang tidak jujur itu.
Bendahara tidak jujur itu tidak bicara soal ketidakjujuran, tetapi bagaimana bendahara yang tidak jujur ketika datang kepada tuannya mau dipecat, dia mikir, wah kalau saya dipecat nggak bisa cangkul, nggak bisa ngemis, dikatakan dibitur, utang berapa 100, tulis 80, 50, tulis 40. Dia menanamkan budi baik, dia tahu hari esok. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mesti kita begitu ya. Orang dunia aja lebih cerdik memikirkan hari esok, apalagi kita memikirkan yang akan datang. Kita harus berani masuk dalam pertempuran dengan sekuat tenaga. Dan terakhir di sini, kemenangan berarti meletakkan musuh di bawah hati. Persoalan itu kalau tidak menguasai kita, ya, dia akan kita kuasai. Kalau kita tidak kalah, kita pasti menang. Tidak ada win-win solution, setengah-setengah, nggak ada. Kalau kita mau mengalahkan dosa, kita kalahkan dosa. Kalau nggak bisa. Dan itu merupakan sebuah pergumulan kita, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa peperangan bangsa Israel terus-menerus merupakan bukti peperangan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah berhenti. Ya, berhentinya nanti kalau kita mengangkat pendeta khotbah yang kita tidak dengar, ia telah mengakhiri pertandingan yang baik karena ia telah memelihara iman. Nah, kita tidak dengar itu, ya. Sebab kita sudah ada dalam peti. Itu baru berhenti dalam peperangan hidup ini. Pokoknya kalau ada orang kelakar, kenapa sih bayi nangis? Ya nangis karena dia akan mengalami kehidupan untuk selama-lamanya, mengalami kehidupan dalam jangka lama, maksudnya kehidupan yang mengalami perjuangan. Makanya orang kelakar, kenapa sih anak kecil tidur terus? Iya, karena akan melek terus. Kenapa orang tua susah tidur? Karena mau tidur terus misalnya gitu. Tapi nggak ada di sini susah tidur ya. Kita tidur kita enak, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, peperangan kita terus menerus. Tadi dikatakan bahwa saling berhadapan-hadapan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini mengalami tantangan. Saya di sini gambar ini. Saya senang ini sekuat tenaga loh. Coba kalau dia berdoa, kelindes nggak? Kelindes dia berdoa, haleluya, haleluya, set innalillahi. Coba, saudara, pergumulan dengan masalah dosa dan kelemahan itu berat. Daging kita ini bisa menjadi monster, maka kita itu bisa menyesatkan kita. Hari jemari kita bisa membuat kita masuk penjara. Maki-maki pemimpin negara masuk penjara. Hanya main-main. Coba orang-orang yang orang-orang yang suka menghina itu di Korea, udah buka salam. Indonesia itu terlalu baik. Makanya saya berhati-hati, kita berhati-hati. Kalau tidak perlu komen, tidak usah komen. Ya. Tidak usah komen. Sekali-kalinya saya komen, dan tidak komen lagi. Sebab apa? Kita harus mengasihi diri sendiri. Amin. Kasihlah diri sendiri itu hukum ketiga menurut saya itu. Kasihlah saudaramu, kasihlah sesamamu, dan kasihlah diri sendiri. Kalau kita bisa masuk penjara, kita sengsara, kita kan bisa mengasihi diri sendiri. Kita berbuat dosa, kita dilecehkan orang, kita tidak dihargai orang, kita ditinggal istri, ditinggal suami, karena hanya berhenti. Ada janda lewat langsung, istrinya melihat itu, udah tinggal, akhirnya cerai. Apa? Yang sengsara kan dirinya. Itu namanya tidak mengasihi diri
sendiri. Dosa itu mesti harus kita letakkan di bawah kaki kita dengan segala pergumulan, dengan segenap hati kita. Kita nggak bisa main-main, sebab selama kita dalam dosa itu, mata itu masih bisa lihat cewek cakep. Walaupun orang Cina sipitnya kayak apa, lihat cewek cakep matanya jadi betul. Tuh, bapak-bapak ini, tapi nggak ada bapak-bapak di sini. Saya kalau ngomong ke sini, madu cantik banget. Artis ya, enggak sama-sama, tapi cantik kamu. Dia juga suka begitu. Patu ganteng ya. Dia mau ganteng orang laki-laki. Kalau orang muda kan sudah gitu. Kenapa aku belum mengaku dicipta Tuhan? Itu hal yang wajar. Tapi kalau itu bisa ketemu ya, langsung cari alamatnya. Nah itu udah berbahaya. Ini mesti menjadi pergumulan kita bersama. Pendeta juga manusia bisa jatuh, ya, bisa melihat. Coba ketika saya tidur di hotel, tidur dalam peristiwa itu Kalimantan Utara. Pak, kita kan tidak pernah ke hotel ya. Ke hotel jarang, hotel lalu tidur. Bapak mau kopi anget-anget. Coba, itu orangnya begini. Ya kita wajar, enggak Pak, saya enggak ngopi, itu doang. Ada yang lain Pak, aneh. Enggak. Tentu lain. Itu. Oh, gitu. Setelah lihat, Pak pendeta satu ya. Adiknya itu ya, Pak. Terus saya enggak kenal dia kenal saya. Coba kalau kita tidak hati-hati, ini masih muda, saya lihat masih muda, wajar dia cewek cakep. Saya lihat gitu. Mari dong, coba sendiri di lama-lama coba. Bagaimana kita itu, kita harus belajar. Ini kadang-kadang keras kejam, saudara. Iblis itu membuat kita itu bisa memanahkan api jahat seperti Judas Iskariot yang membuat kita kalah, saudara dikasih Tuhan, yang membuat kita kalah. Oleh sebab itu pergumulan kita dengan masalah dosa dan kelemahan ini mesti setiap hari, setiap waktu. Ini perlunya kita doa, perlunya kita bergumul dan mengingat firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita mesti harus belajar. Kita harus belajar, dan saya bukan semakin tua ya, yang memang hidup itu terus setiap hari berkurang. Tapi saya tidak mau mengatakan Tuhan, saya selalu minta supaya tetap semangat, mudah melayani, mudah terus tetap belajar, mudah terus membaca buku. Waduh, saudara-saudara, pergumulan dengan masalah kehidupan, masalah keuangan, ya. Apalagi ibu-ibu ya, ibu itu menteri keuangan, ya. Uang segini harus bayar listrik ini. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini baik semua. Nah, fitnya masih berapa mah? Ya buat jujur, masih ada 10 juta, ya biar udah habis. Kemarin aku beli ini, tambah dong. Gak ada itu saya. Bapak-bapak juga lebih pelit, saudara ya. Kalau isinya kita, itu kan pergumulan itu gitu. Ada ya. Suami-suami itu lebih sayang keluarganya daripada istrinya. Itu mesti harus bertobat itu. Sebab kalau kita mengatakan seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersama dengan istrinya. Ada suami-suami yang nggak jujur, yang disorong-sorong dapat gaji diem, dapat bonus diem. Nah istri kan tahunya sosial, setrkaan di rumah, saudara ya, anak nangis, kan nggak tahu dapat bonus, dapat uang bensin, kan nggak tahu, ya, kan nggak tahu. Saya dapat 50.000 aja saya bilang, ini benar dulu.
ini belum ketahuan nanti dipecat. Enggak bisa, ditinggal. Kedua misalnya 500.000 atau 50.000. Jujur, saudara, kejujuran penting. Punya duit istri dapat dikasih, tetapi orang lain dikasih. Orang tuanya dikirim. Itu juga cuma masalah. Masalah rumah tangga kita lebih rumit daripada matematika. Mesti itu harus kita hadapi, saudara, dikasih Tuhan. Suami mestinya harus bekerja, tapi dia nggak mau kerja. Itu masalah kita bisa bertanggung jawab atas hidup ini. Kalau kita berkata suami-suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya, orang kafir rumah lebih baik. Itu kita itu sebelum saya ini. Itu masalah keluarga mesti harus kita hadapi. Masalah suami istri mesti harus ada solusi. Dan di hidup ini ada pergumulan, dan pergumulan itu mesti harus kita lakukan. Kita hadapi dengan sungguh-sungguh. Pergumulan dengan keinginan dunia, pergumulan dengan diri pribadi yang belum ini aja perbuatan. Pergumulan dengan keinginan dunia, dunia ini banyak keinginan. Kita ada banyak keinginan di dunia ini. Tapi kalau kita bisa bernyanyi berkata, ya ku ingini engkau saja, itu nggak mudah. Kalau kita menginginkan Tuhan, pasti Tuhan kirim satu-satu kebutuhan kita. Kita memang perlu handphone ini bukan lagi barang mewah, tetapi ini sebuah kebutuhan bagi anak-anak yang masih PJJ. Ya. Sekarang S1, S2, S3 itu juga merupakan sebuah kebutuhan. Jadi bukan untuk keren-kerenan, belajar itu sebuah kebutuhan. Itu sebuah kebutuhan sebab kita ada di lingkungan akademis, di lingkungan orang-orang pintar. Kalau kita tidak pintar, kita tidak mengasihi diri sendiri, kita dilecehkan orang. Pergumulan dengan diri sendiri yang belum beres. Ada dosa yang ada rahasia yang kita pendam, ada dosa yang belum kita bereskan sehingga kita susah tidur, kita menyalahkan Tuhan, hidup kita tidak tenang, hidup kita tidak tenang. Itu belum beres dengan diri sendiri. Punya akar kepahitan, benci dengan seseorang itu, entah itu mertua, entah itu suami pernah selingkuh, istri pernah selingkuh, kemudian mertua pernah membuli atau meremehkan, akhirnya sakit di sini. Luka batin itu kalau saudara tidak bereskan, kalau suatu kali jadi kanker, kita bisa stroke, kita diabetes. Cuma dalam sebuah buku menghadapi stres itu salah satunya kita memendam keinginan atau kita tidak beres dengan diri kita sendiri. Siapa sih yang orang tidak pernah terluka? Kita bukan robot kok. Kita itu bukan robot, kita bisa sakit hati. Apakah saya sebagai hamba Tuhan tidak sakit hati? Bisa. Ya, merasa tidak dihargai, merasa diremehkan, tidak diperhatikan. Oh, saya rasa itu. Sudah pelayanan 30 tahun. Tapi ya sudah. Kalau saya memiliki pikiran seperti mereka, pikiran saya seperti kayak dia. Saya harus beres dengan diri saya tenang. Dengan orang-orang yang membuat tidak menghargai, terus saya paling tidak saya tidak pernah menghubungi. Lost kontak, hanya hal yang penting saja. Kita harus beres dengan diri kita sendiri, sehingga kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan enak, kita bisa happy, kita bisa ngobrol santai. Itulah yang disebut tulus, itulah yang disebut suci, ya. Kata ritsu, clean, saya bersih. Ya, itu kita harus beres dengan diri kita sendiri. Kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri, satu, emosional. Dua, kalau ketemu orang itu pasti nadanya tinggi.
bisa perkataannya pedas, udah banyak hal. Ini saya bisa singgung banyak hal ini. Saudara, bangsa Israel dia takut dengan Goliat. Karena apa? Penyebab kekalahan. Karena dia melihat besarnya masalah. Ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, ini Saul tampillah 4-7 maksudnya. Tampillah seorang pendekar tentara Filistin yang namanya Goliat, tingginya 6 hasta, ketepatan tembaga dan lain-lain yang kita baca tadi. Itu membuat bangsa Israel ngeper, bahasa premanya ngeper. Ya. Coba kalau saya menghadapi orang yang tinggi begitu, ya, udah lihat aja begini saudara. Udah jiper orang ini, ya. Karena dia melihat masalah itu begitu besar di hadapannya. Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Ya, menyangkal aku tidak mengenal dia, walaupun yang ngomong itu hanya pembantu. Karena dia melihat masalah yang dihadapi itu besar. Lo percuma dong kita di gereja jadi Allahku luar biasa, masalahku biasa saja. Kalau nyanyi begitu benar, hebat. Tapi kalau itu dibalik, Allahku biasa saja, masalahku kok luar biasa, stresnya orang. Hidup ini sebuah realitas. Masalah kalau kita hadapi lebih besar, saudara, kita merasa kecil. Ketika saya naik pesawat pertama kali di Medan, yang kita biasa di Solo naik itu ya, pergi ke itu Medan. Norak bener saya, kebetulan di kaca. Itu yang kelihatan kan sungai kan ya. Tapi bukan, semakin tinggi, makin kecil ya. Kelihatannya sungainya doang tuh, sungai besar. Semakin kita tinggi, yang kita lihat itu semakin kecil. Semakin kita banyak doa dekat dengan Tuhan, masalah kita semakin kecil. Bukan terbang di atas awan. Kita bisa bernyanyi begitu, masalah kita kecil, tapi Saul dan teman-temannya itu gede. Cemas, ayat 10. Tawar hati membuat dia itu sudah kalah sebelum berperang. Oleh sebab itu kita nggak usah cemas. Saya beli buku judulnya itu Tetap Tenang Dalam Situasi Apapun. Ya, sebab saya tahu kelemahan saya minta cemas. Saya baca, bagus. Makanya orang yang berkat itu banyak beli buku, ya. Baca. Cemas itu membuat kita kalah. Cemas itu membuat kita tidak bisa berpikir. Cemas itu membuat kita, ya nanti jelas itu insomnia itu pasti. Ya, itu ke kiri, ke kanan, nungguin gak bisa itu. Karena otaknya terus kerja. Ya, mengandalkan kekuatan sendiri alat perang. Daud ketika mau maju dikasih, dia maksudnya kayak robot, nggak bisa. Karena apa? Karena dia tidak bisa pakai gini, nggak bisa berbunyi. Mengandalkan alat perang. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Berapa Yeremia 17 ayat 5. Kita boleh kaya, kalau bisa kita kaya, tapi jangan mengandalkan kekayaanmu. Kita boleh nabung, dan kalau bisa nanti harus nabung, buat punya uang. Tapi jangan mengandalkan tabungan.
Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita harus punya jabatan, kita bisa punya jabatan, dan jika bisa harus punya jabatan, kita punya jabatan. Tetapi jangan mengandalkan jabatan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kunci kemenangan jaga-jaga. Ya, janganlah ikut tangan hati, ayat 32. Kau berkata, jangan memerangi. Memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan maksudnya. Ayat 37. Kalau dulu saya berani melawan singa harimau, saya kalahkan, saya akan berani melawan dunia. Pengalaman bersama Tuhan itu diandalkan. Ia tahu Allah yang disembah adalah Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus itu dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Pertolongannya kalau tahun 2021 Tuhan menolong kita, 2002 pasti Tuhan juga menolong kita. Mesti kita harus berpikir seperti itu, sebab pertolongannya itu sempurna. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari pengalaman bersama Tuhan itu memberikan kunci kita menghadapi masalah. Kita mengandalkan Tuhan. Engkau mendatangnya aku dengan tombak dan lembing. Itu ayat yang 15. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan alat perang. Ayat 48, kunci keberhasilan yaitu keberanian. Dia berani menghadapi dunia. Tidak kecut, tidak kamerati, yang menggunakan hikmat dan keterampilan. Dan tidak hanya doa, tetapi dia punya, ini kalau istilah masa kini yaitu punya kompetensi. Kenapa bisa masuk ke sini? Karena kejelian. Jarak antara Goliat dan Daud itu sudah diperhitungkan Daud. Sehingga sampai di sini itu kompetensi kejelian. Makanya saudara, kita mesti punya kompetensi. Jangan hanya doa. Doa tidak membuat saudara kaya, doa tidak membuat saudara pintar. Doa bisa membuat saudara kaya rohani, tapi tidak kaya secara jasmani. Tapi jangan saudara balik, Pak Pendeta tidak mungkin berarti tidak berdoa saya kerja aja bisa kaya. Ora etabora, kita kerja sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, mesti begitu, banyak seimbang. Oleh sebab itu mari kita menyadari bahwa hidup ini dalam sebuah pertempuran dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, mari kita seiring kita bersama dengan Tuhan. Kemenangan itu akan kita peroleh kalau kita berani menghadapi. Jangan kita mengandalkan diri kita, jangan kita mengandalkan kekayaan kita. Jangan tawar hati. Mari kita seperti Daud, kenal Tuhan yang telah menolong. Ia telah berjalan hidup bersama Tuhan. Kalau Tuhan menolong waktu dia mengembalakan, pasti Tuhan juga akan menolong waktu dia menghadapi Goliat itu. Dan akhirnya ia mendapat kemenangan. Amin. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Kami menyadari bahwa hidup ini sebuah realitas dalam peperangan yang kami harus hadapi dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik. Ajar kami belajar seperti tahu, untuk kami melihat Tuhan dalam setiap masalah, pengalaman bersama Tuhan di hari-hari yang telah lalu. Kalau Tuhan dulu menolong, dipastikan Tuhan sekarang juga menolong. Karena Sang Immanuel Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Jangan boleh kami kejut dan tawar hati. Jangan kami menyalahkan siapapun ataupun kami menyalahkan Engkau. Buat kami sadar betul bahwa sungguh Tuhan melatih kami berperang supaya kami mengalami kemenangan. Bapa, meteraikan firman-Mu, buat kami tahu betul hari demi hari kami mau hidup bersama Tuhan, seiring dengan Allah. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu. Bapa, kami berdoa pada saat ini bagi seluruh jemaat Allah, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Tuhan, apapun menjadi kesulitan dan masalahnya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Cukupi apa yang mereka butuhkan, berkati mata pencarian mereka, apa yang mereka makan dan minum diberkati Tuhan sehingga mereka tetap sehat, untuk kami mengabdikan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Lulu yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ibu Riyati yang ada di medan juga Tuhan menyertai dan menolong. Bapak, apapun yang menjadi pergumulannya, doanya Tuhan dan dengar dan Tuhan kabulkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini buat jemaat yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Yang sedang kuliah sekolah, ajar mereka kuliah dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak, terima kasih. Negeri ini kami percaya dalam tangan Tuhan. Keamanan dan ketentraman semakin nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan bertambah-tambahkan hikmat Tuhan untuk sungguh-sungguh mengatur negeri ini sehingga perekonomian semakin membaik, sebab semuanya berdampak dalam hidup kami. Bapak, sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat akan mengucap syukur melalui persembahan mereka, agar kami memberi bukan karena terpaksa tetapi dengan sukacita. Kalau kami boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kami tahu itu anugerah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Melalui persembahan ini kami semakin menjadi berkat, dan persembahan ini berarti buat pelayanan di tempat ini. Pimpin kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.